Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamati, amma ba'du. Ahibati fillah, ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Jamaah sekalian, saudaraku saudariku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya dan juga berkahnya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluhu, yang kembali Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita jalan kebaikan ini, jalannya orang-orang yang mulia, jalannya orang-orang yang tidak mewarisi harta dunia, akan tetapi mewarisi sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar harta dunia, yaitu ilmu agama. Kita berjalan di atas jalannya para ulama yang mereka adalah pewaris para nabi. Rasulullah SAW mengatakan, innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan kata Nabi SAW, barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka dia mengambil warisan yang sangat banyak, ya, dibandingkan hanya sekedar harta benda yang itu hanya untuk kepentingan kita di dunia, ya. Maka ini adalah kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Dan ini berkaitan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang khusus yang hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya di antara hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada hamba kekasih Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada istri-istri beliau, kepada putra-putri dan juga sahabat beliau serta umat beliau yang terus-menerus berdiri di atas jalan dan agama beliau sallallahu alaihi wasallam, yang kelak semoga kita termasuk di antara umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang kelak dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di telaga beliau. Ya, kemudian kita minum dari telaganya dan kita masuk sama-sama ke surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, ikhwati wa akhwati fillah, rahimakumullah. Saudara-saudariku yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam Yahya Ibnu Syaraf rahimallahu taala, atau yang lebih dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Beliau salah seorang dari ulama mazhab Syafi'i, Imam Nawawi rahimallahu taala. Dan kita masih di dalam pembahasan bab taubat. Kita masih di dalam pembahasan bab taubat.
Kita tahu bahwasanya seorang hamba senantiasa dia itu melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan kemaksiatan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Setiap anak keturunan Bani Adam, yaitu manusia, dia melakukan kesalahan, melakukan dosa, maksiat, sehingga menerjang apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi SAW, wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang senantiasa gemar melakukan maksiat, kesalahan, dosa adalah mereka yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah pernah kita bahas jauh-jauh hari tentang keutamaan istighfar, ya, bahwa salah satu sebab mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat. Ya, orang kalau bertaubat maka dia beristighfar, meminta ampunan atas dosa-dosa yang dia lakukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, wa man ya'mal su'an, barang siapa yang dia melakukan keburukan. Di sini keburukan dalam bentuk nakirah, yakni tidak diketahui, masih dalam bentuk umum, dalam uslub syarat. Jadi kata para ulama, kalau ada uslub syarat kemudian di situ nakirah tidak diketahui, masih umum, maka ini mencakup segala bentuk kesalahan dan dosa, mau dosa kecil ataupun dosa besar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa yadlim nafsahu. Kemudian dia juga mendolimi jiwanya. Ya, sebagaimana kita tahu bahwasanya mendolimi disebutkan tafsirannya dia adalah berbuat syirik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, tsumma yastaghfirullah yajidullaha ghafurur rahim. Kemudian dia bertobat dari kesalahan-kesalahannya, dosa kecil, dosa besar, bahkan dosa syirik. Kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun atas segala dosa segala hamba, dosa kecil besar maupun dosa syirik. Dan Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang atas hamba-hambanya. Ya, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala luas, sehingga dengan ampunan tersebut mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan Allah hapus seluruh kesalahannya dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa yang memerintahkan kita untuk terus bertaubat, meminta ampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Karena memang manusia nggak akan pernah lepas dari yang namanya dosa, maksiat, dengan disengaja ataupun tidak disengaja. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meminta ampun dengan sebenar-benar taubat. Ya, di sini dengan sebenar-benar taubat. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya seseorang yang taubatnya tidak benar-benar, mereka mengatakan istighfaruna dzambun yahtaju ila istighfar. Jadi permintaan ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan itu adalah dosa. Kapan? Ketika dia benar-benar tidak taubat nasuha, sehingga butuh kepada istighfar yang lain. Ya, maka dengan taubat kata Allah Subhanahu wa taala, asallahu ayyukafiru ankum sayyi'atikum, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menghapus segala dosamu. Allah menghilangkan, ya, menghapus segala dosa-dosa kita, wa yudkhilukum jannah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan yang begitu indah dan abadi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah sehingga diampuni dosa-dosa kita dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ikhwati fillah rahimakumullah, saudara-saudariku yang dimuliakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada hadis yang ke-15. Kalau di bab taubat kayaknya hadis yang kedua atau ketiga? Yang ketiga. Ya, kita bacakan dulu hadisnya. Wa al-mu'allif rahimallahu taala, yaitu berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa an Abi Hamzah Anas bin Malik
Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falah." Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslimin, "Lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana 'ala rahilatihi bi ardi falah fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa aisa minha fa ata syajaratan fa taja'a fi dhillihi thumma qala min shiddatil farah, Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuka, akhta'a min shiddatil farah." Jadi hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang begitu mulia, yaitu Anas bin Malik bin Nadhr An-Najjari Al-Khazraji Al-Ansari, yaitu seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik bin Nadhr. Beliau dari Bani Najjar, ya, suku Khazraj, berarti beliau termasuk kaum Ansor, ya, kaum Ansor. Kemudian beliau dikenal dengan kunahnya yang diberi lakop Abu Hamzah. Ya, Abu Hamzah itu lakop atau kunyah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nah, sedikit cerita tentang sahabat Anas bin Malik, bahwasanya beliau dilahirkan di kota Yathrib. Kota Yathrib itu nama lain daripada kota Madinah. Jadi sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, kota Madinah itu disebut dengan Yathrib. Ya, beliau lahir pada tahun 9 sebelum hijrah. Pada tahun ke-9, pada tahun ke-10 sebelum hijrah. Sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Kemudian ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari sahabat Anas bin Malik, ya, terutama dari keutamaan beliau radhiyallahu taala anhu. Di antaranya yang pertama, bahwasanya sahabat Anas bin Malik termasuk di antara sahabat-sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Ya, disebutkan di dalam sebuah syair bahwasanya di situ dikumpulkan dalam satu syair sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu taala anhu yang mereka itu meriwayatkan lebih dari 1000 hadis. Ya, disebutkan dalam sebuah syair, al-mukatsiruna fi riwayatil khubar, orang-orang yang banyak meriwayatkan tentang kabar. Ya, ini maksudnya dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Minas sahabatil akarimil ghurab, ya, dari para sahabat-sahabat yang mulia. Yang pertama Abu Hurairah, ya, Abu Hurairah. Yang pertama siapa? Abdurrahman ibnu Sakhr radhiyallahu taala anhu. Ya, disebutkan oleh para ulama bahwasanya beliau meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekitar 5.374 hadis. Ya, ini tidak mengherankan, beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau begitu dekat. Ya, beliau tinggal di Masjid Nabawi, ya, yang mana itu dekat dengan rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau sering mendapatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Abdurrahman bin Sakhr atau Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala ini hidup dengan Nabi paling sekitar 4 tahunan, ya, sekitar 4 tahun atau 6 tahun paling lama disebutkan oleh para ulama. Akan tetapi beliau bisa menjadi seorang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kemudian disebutkan dalam syair tersebut, yalihi ibnu Umar. Ya, yang kedua adalah siapa? Abdullah ibnu Umar, anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, disebutkan oleh para ulama, beliau meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekitar 2.630 hadis. Kemudian Fa Anasun, ya, yang ketiga adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu taala. Beliau meriwayatkan sekitar 2.286 hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Fazaujatul Hadi Al-Abar, kemudian istri dari orang yang memberikan petunjuk yang mulia, siapa? Aisyah radhiyallahu taala
anha ummul mukminin. Ya, beliau meriwayatkan sekitar 2210 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak mengherankan juga karena Aisyah itu banyak tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau kan menikahi Aisyah ketika masih anak-anak. Yaitu tujuannya adalah agar mendidik Aisyah radhiyallahu taala anha agar menjadi salah satu fuqaha dari kalangan perempuan. Ya, maka jadilah Aisyah radhiyallahu taala anha di antara orang-orang yang berilmu, orang yang paham tentang agama dari kalangan wanita. Kemudian sebutkan Tsumma Ibnu Abbas, yaitu Abdullah Ibnu Abbas, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan 1660 hadis. Kenapa ya? Yalihi Jabir. Kemudian setelahnya Jabir bin Abdullah. Ya, beliau meriwayatkan 1540-an hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir wa ba'dahu al-Khudriyu. Maksudnya adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Fa huwa al-akhir. Inilah yang terakhir. Ya, di antara berapa tadi? 7 sahabat yang meriwayatkan lebih dari 1000 hadis. Abu Sa'id meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1170 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah di antara keutamaan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau orang ketiga yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, di antara keutamaan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau adalah sahabat dan juga pelayan yang senantiasa melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keberkahan. Ya, kisahnya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari kota Madinah, dari kota Makkah menuju kota Madinah, maka ketika itu penduduk Madinah yang sudah beriman sangat-sangat menunggu kehadiran, ya, sangat menunggu momentum kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Ya, maka mereka pun sudah bersiap-siap untuk menyambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah, maka seluruh penduduk Madinah senang, bahagia. Nah, maka penduduk Madinah, ya, karena rata-rata penduduk Madinah ini dari sisi duniawinya termasuk orang-orang yang kaya. Maka banyak di antara mereka yang memberikan hadiah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akan tetapi lihat bagaimana seorang wanita yang luar biasa, ya, dia melihat ada kesempatan celah yang begitu besar yang semua orang mungkin tidak pernah memikirkannya. Yaitu siapa? Ummu Sulaim. Ya, Ummu Sulaim ini banyak lakopnya, ada yang mengatakan Rumaiso, Humaiso. Ya, dia adalah ibunya Anas bin Malik. Maka ketika melihat manusia memberikan hadiah kepada Nabi SAW, maka Ummu Sulaim datang dengan seorang anak kecil yang masih berumur sekitar 10 tahun. Maka dia datang kepada Nabi SAW. Ya, dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya ini adalah anak kecil, Anas. Ya, aku memberikan hadiah kepadamu supaya dia bisa berkhidmat kepadamu. Nah, ini melayani Nabi SAW. Maka kemudian Nabi SAW menerima apa yang diberikan oleh Ummu Sulaim. Kemudian Nabi SAW mendoakan, ya, sahabat Anas bin Malik dengan doa yang luar biasa. Nabi SAW mengatakan, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil umrahu wa gfir dzambahu. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anak-anak keturunan Anas bin Malik, dan panjangkanlah umurnya, dan ampunilah dosa-dosa Anas bin Malik. Nah, maka dengan mendapatkan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Anas bin Malik ini subhanallah umurnya itu berkah. Disebutkan bahwasanya dia tadi lahir kapan? 10 tahun sebelum
hijrah. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya Anas bin Malik ini meninggal sekitar tahun 91 atau 93 Hijriah. Berarti umurnya 100 tahunan. Subhanallah. Mendapatkan doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan umurnya berkah, bukan sekedar banyak umur, tapi umurnya apa? Berkah. Ya, beliau gunakan untuk menimba ilmu agama, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang-orang sekarang. Ya, umurnya tambah tua, tambah menjadi-jadi. Ada ungkapan gimana? Tua-tua keladi. Semakin tua, semakin menjadi. Ya, kalau menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, subhanallah, luar biasa. Tapi dalam artian biasanya semakin tua semakin jadi itu dalam konotasi yang tidak baik. Ya, kalau dia semakin tua semakin menjadi dalam konotasi baik, ya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat bahwa dirinya sudah hampir punah. Bahwa dirinya hampir sudah mau meninggal dunia. Ya, maka dia semakin tua semakin menjadi, ya ini bagus. Mendekat kepada Allah, melakukan ketaatan, melakukan kebaikan, ini bagus. Tapi kalau konotasinya buruk, tapi kan yang ada sekarang konotasinya buruk. Nah, ini lihat bagaimana Anas bin Malik berkah. Kemudian hartanya itu subhanallah, yang beliau tuh memiliki kebun kurma yang luar biasa. Dulu, kalau orang dulu dalam setahun sepanen itu sekali. Kalau punya Anas bin Malik itu setahun bisa 2 kali. Subhanallah. Dapat doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya berkah, umurnya berkah, hartanya berkah. Kemudian disebutkan bahwasanya anak-anak keturunannya itu sudah sampai ratusan. Anak keturunannya sampai ratusan. Belum lagi Nabi SAW mendoakan diampuni dosanya. Ya, maka ini di antara keutamaan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian di antara keutamaan beliau radhiyallahu taala anhu bahwasanya nggak ada anak kecil itu yang lebih semangat dari seorang Anas bin Malik. Ya, beliau umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun itu sudah ikut perang. Sudah ikut perang. Kalau anak sekarang kan jangankan ikut perang gitu. Ya, untuk paling sholat ke masjid susah. Nah, sekarang kan generasi sosmed. Apa yang sedang viral itu diikuti. Tapi Anas bin Malik radhiyallahu taala masih umur belasan tahun, beliau begitu gigih semangat untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang menjadi PR kita semuanya yang menjadi orang tua. Maka tanamkan kepada anak-anak kita itu bahwasanya akhirat yang utama. Ya, akhirat yang utama. Sudah dunia itu Allah sudah jamin rezekinya, nggak perlu takut. Ya, rezeki anak kita itu nggak ngambil dari kita sebagai orang tua. Kan Allah mengatakan, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepadamu, wahai para orang tua, dan juga kepada mereka, kepada anak-anak kalian. Jadi nggak usah perlu takut ya tentang rezeki masing-masing dari kita. Semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita berumur 120 hari di dalam perut ibu kita. Ya, ketika berumur 4 bulan, maka kemudian dituliskan semuanya, termasuk rezeki kita. Maka kita nggak usah takut. Maka jadikan akhirat senantiasa itu ada dalam benak anak-anak kita. Maka dia akan terus menjadi pejuang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beliau tuh banyak sekali ngikutin perang. Ya, di antaranya perang Badar, yaitu berarti tahun kedua Hijriah, masih umur 12 tahun. Kemudian mengikuti perang Khaybar, yaitu kalau nggak salah pada tahun ke-7 Hijriah, berarti masih umur 17 tahun. Kemudian perang Hunain, yaitu pada tahun ke-8 Hijriah, masih umur 18 tahun. Kemudian Fatu Mekah ketika kaum muslimin bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya setelah 10 tahun menunggu, akhirnya kembali bisa menguasai kota Mekah. Nah, maka Anas termasuk di antara kaum muslimin yang ketika itu menaklukkan kota Mekah, yaitu pada tahun ke-9 Hijriah. Berarti masih belasan tahun. Ya, sudah luar biasa di dalam membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwati fillah wa akhwati fillah rahimakumullah. Hadis ini ya menjelaskan kepada kita ya,
bahwa sahabat Anas bin Malik suatu hari mendengar Nabi SAW bersabda tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya begitu senang, gembira dengan taubatnya seorang hamba ya dibandingkan dengan seseorang yang dia itu sedang berada di padang pasir ya, di daerah yang kosong, yang nggak ada, disebutkan di situ kayak nggak ada kehidupan ya, hanya beberapa pohon. Kemudian orang tersebut kehilangan kendaraannya ya, ontanya yang berisi makanan dan minumannya, bekalnya. Jadi orang ini melakukan perjalanan, kemudian dia di tengah-tengah daerah yang luas, yang hampir tidak ada kehidupan di situ ya, kecuali hanya beberapa pohon. Maka dia kehilangan tunggangannya yang berisi perbekalannya. Nah kemudian ketika orang ini sudah capek, sudah cari kemana-mana, mau dicapek di mana mau cari, ya kan semuanya padang pasir gitu, nggak ada tempat. Dilihat aja dari kejauhan sudah padang pasir. Bahkan terkadang kelihatan kalau kita lihat panas itu kayak air itu zaman fata morgana ya, dilihatnya kayak air semua gitu. Hilang ontanya yang membawa perbekalannya. Maka kemudian dia sudah merasa putus asa dari tunggangannya. Kemudian dia ada sebuah pohon dia datangi, lalu dia istirahat dulu, berteduh di bawah pohon tersebut. Nah kemudian tatkala dia bangun, maka dia dikagetkan dengan sebuah peristiwa di mana onta yang membawa perbekalannya tiba-tiba ada di sampingnya dalam keadaan sudah terikat di pohon. Nah maka kemudian laki-laki tersebut ya karena begitu gembiranya ya, kita mungkin kalau terlantar di tempat yang ya nggak ada kehidupan, nggak ada apa, tiba-tiba ada yang menolong, itu gimana rasanya ya, maka akan sangat senang, maka akan merasa senang. Sama halnya dengan laki-laki ini, maka dia merasa wah ada kesempatan lagi untuk hidup. Nah dalam keadaan dia begitu senang ya, begitu bahagia, kemudian dia mengatakan sesuatu ya, dia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, saking senangnya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking senangnya dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Saking senangnya. Apa istilahnya kalau bahasa sini keplepetan. Apa ya? Kepelipitan apa sih? Jadi dia saking senangnya akhirnya ucapannya itu mendahului apa yang ada di dalam hatinya. Jelas orang ini tidak ingin mengatakan bahwasanya Allah adalah hambanya, dia adalah Tuhannya, enggak. Ya kan, tetapi karena dia senang, kan sering kita kadang kalau lagi senang, lagi bahagia itu ucapan kita itu mendahului apa yang kita inginkan, terkadang seperti itu. Nah, sama halnya dengan laki-laki ini. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhta'a min syiddatil farah." Maka dia melakukan kesalahan, kekeliruan karena sebab saking senang bahagianya. Ya, karena orang sudah di ujung mau mati gitu, nggak ada kehidupan, nggak ada yang akan bisa menolong dirinya. Ya, maka kemudian dia senang. Dan tetapi kesenangannya dia mengucapkan kalimat kufur, ya, mengandung kekufuran. Ini kalimat yang mengandung kekufuran. Orang kalau dia sadar mengucapkan ini dan dia yakini di dalam hatinya, maka dia sudah jatuh ke dalam kekufuran. Karena dia meyakini Allah adalah hambanya dan dia adalah Tuhannya. Sebagaimana siapa? Fir'aun. Wa qala ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Ya, dengan sombongnya dia mengatakan itu. Dan ikhwati fillah rahimakumullah. Di dalam hadis ini ada beberapa faedah. Di antaranya bahwa hadis ini menunjukkan tentang sifat bahagia, senangnya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Allah itu memiliki sifat bahagia, senang. Kapan? Ketika seorang hamba itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka dengan taubatnya seorang hamba dari dosa-dosanya, dari kesalahannya, maka Allah pun mencintai dirinya. Ya, dengan kecintaan yang sangat luar biasa, mengalahi kesenangan, kebahagiaan seseorang yang dia kehilangan tunggangannya di daerah yang tidak ada kehidupan sama sekali. Kemudian dia mendapatkan itu kembali, maka dia senang. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala lebih senang daripada itu. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ya, mendapati hamba-hambanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, akan tetapi ini tidak menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala butuh ya kepada amalan seorang hamba. Ya, Allah tidak butuh terhadap taubat-taubat para hambanya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kaya. Ya, Allah Maha Kaya, tidak butuh. Bahkan disebutkan di dalam surat Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Katakanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Satu. Dialah As-Somad. As-Somad itu adalah tempat bergantung seluruh makhluk. Maka Allah tidak butuh kepada makhluknya. Akan tetapi makhluklah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kesenangan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya yang bertobat ini menunjukkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Ya, sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, akan tetapi sifat senangnya hamba ya, dan sifat senangnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan pernah sama sedikit pun. Ya, tidak akan pernah sama sedikit pun. Ya, karena pencipta dengan makhluk berbeda. Jangankan pencipta dengan makhluk, makhluk dengan makhluk saja berbeda. Ya, sekarang mohon maaf, monyet punya bulu, manusia punya bulu, disamakan mau nggak? Mau nggak manusia disamakan dengan monyet? Nggak mau. Ya nggak mau. Kadang tangannya manusia dengan tangan yang lain pun berbeda. Sifat senangnya manusia dengan senang manusia yang lain berbeda. Ada apa istilahnya? Relatif apa? Ya, kesenangan orang itu relatif, nggak sama. Ada orang senang karena ini, ada orang senang karena ini. Ya, ada anak kecil yang dia itu senang cuman melihat sesuatu hal yang mungkin kita lihat sepele, tapi dia senang, bahagia, mengekspresikan apa? Kesenangannya, kegembiraannya. Ya, akan tetapi ada anak-anak kecil yang itu biasa. Tapi dia ketika melihat yang lainnya dia merasa bahagia. Nah, di antara makhluk saja ya kebahagiaan, kesenangannya itu berbeda. Apalagi ya kesenangan yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia ya. Maka jauh dari sifat makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah sama. Ya, maka sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dengan tegas mengatakan, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Allah mengatakan tidak akan pernah ada yang sama sesuatu apapun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan dia itu Maha mendengar dan Maha melihat. Sama seorang hamba dia bisa melihat, bisa mendengar, tetapi pendengaran dan penglihatan seorang hamba makhluk terbatas. Ya, Anda bisa lihat antum, tapi Anda nggak bisa lihat di situ ada berapa akhwat yang sedang hadir. Nah, terbatas. Paling yang Anda tahu cuma istri sama ortu anak di situ 2 orang. Yang lainnya Anda nggak tahu. Ya, karena ini menunjukkan makhluk itu terbatas. Ya, sifatnya terbatas. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak. Maka sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu sempurna. Makanya ada sebuah perkataan yang luar biasa. Ini Syarah Riyadhus Shalihin juga. Sebagian manusia yang mereka itu ketika mengetahui hal ini ya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala senang, gembira dengan taubatnya seorang hamba. Kemudian manusia itu mengira bahwasanya senangnya Allah Subhanahu wa ta'ala sama dengan senangnya manusia. Akhirnya mereka tidak mau menyerupakan ya, mereka akhirnya menolak sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena enggak mungkin
Allah Subhanahu wa taala sama dengan manusia. Akhirnya ditolak, Allah nggak punya sifat apa? Senang. Maka akidah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat senang. Ya, hamba pun memiliki sifat senang. Akan tetapi bagaimana senangnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan senangnya manusia. Ya, maka ini perkara dalam perkara iman saja, mengimani. Adapun bagaimananya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya mereka memalingkan ya, dari sifat senang mungkin menjadi di sini disebutkan itu adalah sifat dari ridho atau cepatnya dikabulkan dari permintaan seorang hamba. Ya, akhirnya dia memalingkan ya, karena tidak mau menyerupakan, sehingga dengan memalingkan akhirnya dia menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kata beliau, wa hadza ta'wilun batil. Ya, li'annahu awqa'a tashbiha sifatil khaliq bil makhluk. Ya, karena itu akhirnya menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ya, walamma alimu anna sifatal makhluk mahal 'alal khaliq atau sifatan wa awal. Kemudian akhirnya karena dia menyerupakan antara sifat makhluk dengan khaliq, maka kemudian dia menolak sifat tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala punya sifat ini. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala punya sifat ini. Maka kita sebagai seorang yang beriman ya wajib hanya untuk mengimani saja bahwasanya Allah sudah punya sifat apa? Senang, bahagia ketika mendapati hambanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sudah imani. Bagaimanapun itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwati fillah wa akhwati fillah rahimakumullah. Yang kedua, ya, di antara faedah dari hadis ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka ini sifat rahmat yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala khusus bagi orang-orang yang beriman. Ya, karena Allah itu memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu Allah memiliki sifat sayang yang umum. Yang umum berarti Allah memberikan seluruh rahmatnya kepada makhluknya. Ya, baik dia mukmin maupun kafir, jin, manusia, ya orang yang beriman, orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala, orang yang berbuat baik, orang yang berbuat buruk, maka Allah berikan rahmatnya. Nah, ini sesuai dengan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, yaitu Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah. Zat yang memiliki sifat rahmat yang luas. Maka seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala diberikan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya orang-orang yang tidak beriman Allah kasih apa? Rezeki. Allah kasih dunia, Allah kasih anak, Allah kasih rumah, Allah kasih semuanya, Allah kasih binatang, Allah kasih. Ini kan Allah mengatakan ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah seekor binatang melata di bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah menanggung rezekinya. Allah berikan tempat tinggalnya, Allah berikan tempat untuk menyimpan makanannya. Ya, maka semuanya ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu luas. Adapun nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim itu menunjukkan sifat Allah yang khusus, yaitu Dzur-Rahmah Al-Wasilah ila ibadihil mu'minin, yaitu rahmat Allah yang khusus yang hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya, seperti keimanan, ya, berbuat amal sholih, surga. Maka ini khusus hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Kemudian ikhwati fillah wa akhwati fillah rahimakumullah, di antara faedah berikutnya dari hadis ini menunjukkan bahwasanya manusia tatkala dia tidak sengaja, ya, keliru, salah, tidak tahu, kemudian tidak sengaja di dalam perkataannya, di dalam perbuatannya, ya, meskipun yang dilakukan itu adalah bentuk kekufuran, ya, karena disebabkan mungkin lisannya
berucap terlebih dahulu. Ya, sebagaimana di dalam hadis ini. Ya, maka dia mengucapkan kalimat kekufuran ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia itu keliru karena disebutkan oleh Nabi keliru karena saking senangnya. Maka ini menunjukkan manusia tidak akan diambil dosanya dari apa yang dilakukan karena kesalahan tadi. Ya Allah, Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha tazawaja an ummati minal khata'i wa nisyani wa mastukruhu alaih. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membiarkan dari hamba-hambanya. Jadi maksudnya tidak memberikan ganjaran berupa azab ya, kepada hamba-hambanya yang dia itu karena salah, keliru. Ya, karena keliru, karena tidak tahu, kemudian karena lupa, dan juga karena dia dipaksa. Ya, maka tidak diambil hukuman dari hamba-hamba yang telah melakukan demikian. Ya, sebagaimana tadi ya, seorang laki-laki yang mengatakan ini jelas-jelas kekufuran perkataannya, mengatakan anta abdi wa ana rabbuka. Maka ini adalah bentuk kekufuran. Ya, akan tetapi ini muncul dari seseorang yang dia itu ya tidak sadar, ya keliru karena lisannya mengucapkan terlebih dahulu. Ya, disebabkan dia saking gembiranya. Kadang kan kita sering begitu. Kalau kita gembira itu kadang yang kita ucapkan tadi kita lupa ya. Tadi ngucapin apa ya? Ya, ini sebagaimana juga yang dilakukan oleh laki-laki tersebut. Hal ini sebagaimana ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga di dalam firman-Nya, yaitu surah Al-Baqarah. Allah mengatakan la yu'aqidukumullahu bil-lahwi fi aymanikum walakin yu'aqidukum bima kasabat qulubukum. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil balasan. Ya, Allah tidak akan memberikan balasan kepada kalian dari sumpah-sumpah kalian yang dilakukan karena main-main. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengambil sumpah-sumpah kalian yang itu benar-benar datang dari hati-hati kalian. Ya, memang sudah benar niat. Ya, bukan dia bercanda sumpahnya. Maka ketika dia melanggar sumpahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukum dirinya. Ya, memberikan balasan ya berupa adab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda dengan disebutkan oleh Syekh Utsaimin, berbeda dengan orang yang memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, memperolok agama Allah Subhanahu wa ta'ala ya, maka ini adalah bentuk kekafiran ya, benar-benar karena dia mengucapkan itu memang benar-benar untuk apa? Memperolok agama Allah Subhanahu wa ta'ala ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna naqudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Kalau kalian tanyakan kepada mereka yang memperolok-olok agama, mereka mengatakan sesungguhnya ini kami hanya bercanda, bersenda gurau. Tetapi dalam hal apa? Memperolok-olok agama. Kemudian katakan wahai Muhammad, apakah dengan Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya dan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kalian memperolok-olok? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Sudah enggak ada lagi udzur bagi kalian. Kalian sudah melakukan kekufuran setelah kalian beriman. Maka berbeda dengan orang yang tadi. Dia tidak sengaja. Adapun kalau orang memperolok-olok, memang tujuannya untuk memperolok-olok. Ya, memperolok-olok agama. Kemudian, ikhwati wa akhwati fillah, di antara faedah dari hadis ini bahwasanya orang yang menyandarkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka urusannya itu akan berkhianat dari dirinya. Ya, sebagaimana orang tadi ketika tidak ada manusia, ya, tidak ada kehidupan yang lainnya kecuali apa? Tunggangan yang membawa perbekalannya. Maka kemudian dia menyandarkan itu, sudah, ini ada perbekalan, saya istirahat. Ya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala cerai-beraikan urusannya. Ya, Allah cerai-beraikan urusannya. Maka ini menjadi pelajaran buat kita. Ya, bahwasanya segala sesuatu sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, terlebih lagi dalam keadaan sempit. Ya.
Kalau dalam keadaan lapang ya kita nggak menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk mengambil apa yang memang itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang tadi. Ya, dia sudah menyandarkan mungkin sudahlah aman aja ini tunggangan saya, bawa bekalan saya. Maka kemudian dia tinggal tidur, dia menyandarkan hanya kepada tunggangannya yang membawa makanan dan juga minuman. Akhirnya Allah jadikan hilang. Setelah hilang baru dia merasa menyesal. Ya, putus asa, kemudian dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir dari faedah hadis ini bahwasanya berserah diri kepada perkara Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah Allah tetapkan itu adalah bentuk kebaikan dan membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang tadi sudah dia putus asa, kemudian dia serahkan urusannya, sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sudah Allah bertakdir, sudah saya meninggal. Kalau Allah bertakdir, maka saya akan selamat. Ya, ketika dalam kondisi putus asa, dia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk dirinya. Maka Allah kembalikan tunggangan beserta makanan dan minuman yang dibawa oleh tunggangan tersebut. Maka segala urusan kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada perkara Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal, ya ini sudah menyerahkan urusannya kepada Allah setelah dia berusaha, maka fa huwa hasbuh. Maka engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala yang akan cukup bagimu, bagi Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaganya. Fa huwa hasbuh. Maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga urusan kita. Ya, karena sebab tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kalau seandainya kalian bertawakal, ya benar-benar menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana burung dia bertawakal, kalian bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, maka kalian akan diberikan rezeki. Ya, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana burung diberikan rezeki. Ya, pergi dalam keadaan kosong perutnya, kemudian pulang membawa makanan yang penuh untuk dirinya dan juga anak-anaknya yang ada di dalam sarang. Ya, maka kita lihat bagiannya burung paling kan cuma punya paruh yang kecil, sayap yang kecil. Ya, tapi tawakalnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia keluar dari sarangnya, cari makanan. Ya, ini pelajaran buat kita yang masya Allah dikasih anggota tubuh yang sempurna. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia itu dalam bentuk yang benar-benar sempurna. Ya, kita dikasih mata, alhamdulillah di depan. Kalau mata kita di belakang di mana? Kita dikasih tangan yang bisa, yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran buat kita jangan malas. Kadang miris ya melihat saudara-saudara kita di perempatan lampu merah, kadang masih sehat gitu. Kadang masih sehat, tapi dia ya, belum mau berusaha. Ya, usahanya hanya sekedar apa? Meminta. Padahal Rasulullah SAW mengancam kelak dia pada hari kiamat kalau sering gitu, ya, dibangkitkan dalam keadaan apa? Wajahnya tidak berdaging. Ya, makanya ancaman yang keras buat kita. Maka kita belajar dari burung bagaimana dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia usaha. Yang penting dia usaha. Nah, kemarin anak dapat cerita dari salah satu jamaah, katanya dia sudah kemalaman sorean ya, cari makan buat ternaknya. Dia bingung mau kemana, sudah sore susah ya, maka kemudian dia berdoa sambil berusaha, kemudian dia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah kasih ya. Yang awalnya dia mau minta yang rumput yang biasa-biasa, sama pemilik rumputnya ambil yang bagus. Subhanallah. Ini bukti ya, bukti bagaimana kalau dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah dia melakukan usaha, berdoa, kemudian dia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan dirinya urusannya. Ya, kemudian wa balighu amri. Allah yang akan menyelesaikan urusannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang bisa disampaikan dari kitab Riyadhus Shalihin bab taubat dari hadis ke-15 yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala
anhu. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini gimana? Lanjut atau lanjut? Ini sudah sejam. Sudah sejam. 45 menit. Baik, ikhwati fillah wa akhwati fillah. Sekarang kita beralih ke pembahasan yang lain, yaitu pembahasan permasalahan fikih yang diambil dari kitab Fikih Muyassar. Ya, kita cukupkan waktunya, ya, kalau enggak semuanya enggak apa-apa ya. Baik, kata penulis atau penyusun kitab ini, yaitu kitab Fikih Muyassar, ini kan disusun oleh beberapa para ulama. Disebutkan di sini bahwasanya al-babu ar-rabi fis-siwaki wa sunanil fitrah. Ya, bab yang keempat ini masih masuk dalam permasalahan tohar, ya, bab pertama kitab tohar. Bab keempat yaitu di dalam permasalahan siwak dan sunnah-sunnah yang fitrah di dalam agama Islam. Kemudian penulis mengatakan, atau sebelumnya kita bahas makna siwak. Ya, siwak itu diambil dari kalimat atau kata saka. Ya, saka. Saka itu membersihkan. Ya, saka itu membersihkan, idadalaka. Jadi seseorang itu dikatakan membersihkan kalau dia itu menggosok-gosok. Ya, digosok-gosok. Kalau cuma dielus-elus, diraba, itu bukan saka. Ya, dia harus digosok-gosok. Nah, siwak adalah menggunakan batang kayu atau selainnya. Ya, menggunakan batang kayu atau selainnya yang digunakan untuk dimasukkan ke dalam rongga mulut kita, ya, yang digosok-gosokkan di gigi dan juga di gusi. Ya, kata penulis, wa istimalu udin aw nahwihi fil asnani wal lisati, yaitu batang kayu ya atau selainnya. Maka selainnya yang semakna dengan siwak, ya, batang kayu yang digunakan untuk apa? Dimasukkan ke dalam mulut, kemudian digosok-gosokkan di gigi atau di gusi. Tujuannya apa? Li izalati ma yu'allaqu bihima minal at'imati war rawaihi. Tujuannya adalah untuk menghilangkan sisa-sisa yang menempel di gigi dan gusi dari makanan atau bau yang tidak sedap. Ya, bau yang tidak sedap kan disebabkan karena makanan yang menempel sudah lama. Akhirnya menyebabkan bau mulut tidak sedap. Ya, atau orang lama tidak berbicara atau tidak makan. Ya, ketika puasa kan orang nggak makan. Itu bisa juga karena terlalu lama tidak memakan atau memasukkan sesuatu ke dalam mulut sehingga baunya kurang sedap. Ya, maka siwak adalah membersihkan gigi dan gusi dengan batang kayu atau selainnya untuk menghilangkan sesuatu yang tersisa dari makanan atau bau yang tidak sedap. Nah, ini adalah makna siwak. Nah, ini makna siwak. Udin, batang kayu, dia itu dari pohon arok namanya. Siwak itu dari batang pohon yang namanya arok. Pohon arok. Kemudian kata penulis, al-mas'alatu al-ula. Ya, permasalahan yang pertama, hukumnya, maksudnya adalah hukum bersiwak. Kemudian kata penulis mengatakan, as-siwaku masnunun fi jami'il awqat. Nah, bersiwak itu disenangi, disukai kapan saja. Ya, disenangi kapan saja. Hatta shaim law tasawwaka fi hali syamihi fala ba'sa bidzalika.
sawa'un kana awwalan naharin aw akhirahu. Bahkan orang yang berpuasa maka dia disenangi, dianjurkan, disunahkan untuk bersiwak dalam keadaan puasanya. Maka ini tidak mengapa, apakah di awal hari ataupun di akhir hari. Ya, ini sebelum matahari tergelincir ataupun setelah matahari tergelincir. Nah, beliau atau penulis ini memberikan statement bahwasanya orang yang berpuasa boleh untuk melakukan bersiwak. Nah, kita akan lihat dulu bagaimana perbedaan pendapat para ulama ya tentang hukum orang yang bersiwak ketika berpuasa. Ya, maka ulama berbeda pendapat di dalam permasalahan ini. Ya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya la yukrahu mutlaqan qabla zawali wa ba'dihi. Bahwasanya tidak dibenci, maka diperbolehkan orang yang berpuasa untuk bersiwak baik di awal hari atau di akhir hari, yakni sebelum matahari tergelincir atau setelah matahari tergelincir. Nah, ini adalah mazhab dari Hanafiyah, mazhab Imam Hanafi. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, yukrahu ba'da zawali, maka dibenci kalau dia itu setelah matahari tergelincir. Kalau di awal waktu, di awal hari tidak mengapa. Tapi kalau di setelah matahari tergelincir, berarti setelah zuhur dia bersiwak, maka itu dibenci. Ya, ini adalah pendapat yang masyhur dari madhab Syafi'i dan juga Hambali. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan yukrahu siwak ar-rutab mutlaqan. Jadi dibenci kalau dia menggunakan siwak yang basah. Ya. Qabla zawali wa ba'di. Ya, jadi secara mutlak maka nggak boleh orang yang berpuasa itu pakai kayu siwaknya yang masih basah gitu, yang baru nggak boleh. Kemudian wa yajuzu bil yabisi mutlaqan. Akan tetapi kalau kayu siwaknya itu sudah kering, sudah lama, maka tidak mengapa. Dia melakukan bersiwak meskipun dia berpuasa. Ya, akan tetapi kalau kita melihat apa yang disebutkan oleh penulis di sini, beliau lebih condong kepada pendapat yang pertama, yaitu tidak dibenci ya secara mutlak. Berarti boleh orang yang berpuasa untuk bersiwak ya sepanjang hari. Adapun yang pendapat yang ketiga tadi itu adalah pendapatnya Imam Malik dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Kemudian beliau mengatakan, penulis, kenapa bahkan orang yang berpuasa boleh? Ya, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam raghaba fihi targhiban mutlaqan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi ya, agar umatnya itu untuk bersifat ya, secara mutlak. Walam yuqayyidhu biwaqtin duna akhar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membatasi dengan waktu. Ya, haitsu qala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku madharatun lil fami. Ya, bersiwak itu bisa membersihkan, mensucikan mulut. Marudhatun li rabbi. Ya, dan dengan bersiwak seseorang akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis juga berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Ya, kalau seandainya tidak memberatkan atas umatku, ya sungguh aku akan memerintahkan mereka, yakni umatku, untuk bersiwak setiap mau sholat. Ya, setiap mau sholat, kata penulis. Maka kesimpulan dari sini, penulis mengatakan bahwa bersiwak itu dianjurkan ya kapan saja. Bahkan bagi orang yang berpuasa maka boleh untuk bersiwak. Ya, tapi hati-hati jangan sampai ada yang tertelan dari kayunya, mungkin siwaknya. Ya, karena dia sudah memasukkan sesuatu ke mulutnya, ya masuk ke dalam perutnya. Ya, maka berhati-hati. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, kita
berpindah ke masalah yang kedua, yaitu beliau mengatakan al-mas'alatu ats-tsaniyatu mata yuta'akkad atau yata'akkad. Ya. Kapan bersiwak itu lebih ditekankan lagi untuk dilakukan. Kemudian kata penulis mengatakan wa yata'akkadu wa yuta'akkadu indal wudu. Ya, maka ditekankan lagi untuk bersiwak ketika hendak berwudu. Nah, dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di sini tidak disebutkan oleh penulis. Ya, tidak disebutkan oleh penulis, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hampir sama redaksinya dengan yang tadi. Ya, laula an asyqa ala ummati, kalau sekiranya tidak memberatkan atas umatku, la amartuhum bisiwaki ma'al wudu, maka aku akan perintahkan ya umat-umatku untuk mereka itu bersiwak, ya, ini ketika berwudu. Nah, ini dalilnya. Dalil yang beliau tidak bawakan sih ya. Tidak bawakan. Beliau mengatakan wa yata'akkadu 'indal wudu, maka ditekankan lagi untuk bersiwak ketika berwudu. Kemudian kata beliau wa 'indal intibahi minan naum, dan ketika dia itu bangun dari tidur. Ya, di sini tidak disebutkan hadisnya, dalilnya. Dalilnya adalah hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, radhiyallahu taala anha. Ya, beliau sangat tahu bagaimana keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yarqudu min lailin wala naharin." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu tidak tidur. Tidaklah tidur di malam hari dan di siang hari. Fayastaiqidu, kemudian beliau bangun dari tidurnya. Illa tasawwaka qabla an yatawaddo. Maka beliau kalau bangun tidur, ya, baik tidur siang atau tidur malam, maka beliau bersiwak sebelum beliau berwudu. Nah, ini dalil kapan siwak itu ditekankan, yaitu ketika bangun dari tidur. Kemudian kata penulis wa inda taghayyuri raihatil fami, dan ketika sudah mulai berubah bau mulutnya. Ya, mungkin disebabkan ya orang tadi berpuasa, kemudian orang mungkin lama, ada orang kan yang tahan kadang sarapan itu baru siang. Nah, maka itu sudah mulai lambung itu asam lambungnya kan menaik sudah itu. Nah, kalau sudah naik kan akhirnya bau ya masam-masam kecut gitu. Masam-masam yang kurang enak gitu. Nah, maka di situ itu dianjurkan untuk bersiwak. Dalilnya apa? Dalilnya yang tadi kita sebutkan di awal tadi. Yakni as-siwaku matharatun lil fami mardatun lirabbi. Ya, adalah siwak itu dia membersihkan. Ya, membersihkan. Kemudian membersihkan untuk mulut. Ya. Kemudian dia adalah sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis wa inda qiraatil Quran. Nah, dan ditekankan juga untuk bersiwak ketika seseorang membaca Al-Quran. Dalilnya hadis dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau mengatakan umirna bisiwak, kami itu diperintahkan untuk bersiwak. Kapan? Waqala, Rasulullah SAW bersabda, innal abda idza qama yusolli atahu malakun. Ya, seorang hamba itu kalau dia itu berdiri untuk mengerjakan sholat, jadi dia bangun di malam hari, kemudian dia mengerjakan sholat malam, atahu malak. Ya, ini maka malaikat datang kepada dirinya. Faqama khalfahu yastami'ul Qur'ana wa yadnu. Jadi malaikat itu kalau kita ya bangun malam hari, ya kita berwudu, kemudian kita sholat, maka malaikat itu di belakang kita mendengarkan bacaan kita yang kita baca di dalam sholat malam kita. Kemudian
malaikat setelah mendengarkan dia mendekat. Ya, mendekat. Fala yazalu yastami'u wa yadnu hatta yad'a fahu ala faihi. Semakin dia mendengarkan, ya, mungkin dengan keindahan lantunan yang dibaca oleh seorang hamba yang dia sholat malam, maka semakin dia mendekat kepada hamba tersebut, sampai mulutnya itu dekat kepada mulut orang yang sholat malam. Ya. Subhanallah. Kemudian, fala yaqra'u ayatan illa kanat fi jawfil malak. Maka tidaklah seorang hamba itu membaca ayat-ayat di dalam sholatnya kecuali ayat tersebut masuk ke dalam mulut siapa? Malaikat. Subhanallah. Jadi benar-benar malaikat itu menghadap kita ketika kita sholat malam. Ya, masa kita nggak malu gitu? Dengan di depan malaikat, bangun tidur langsung tanpa membersihkan mulut dulu. Ya, kemudian sholat. Ya gimana perasaannya gitu? Kalau mau coba mungkin nanti yang punya anak atau punya istri dicoba. Maka mungkin seperti itu yang akan dirasakan oleh malaikat. Ya, maka kita menghormati, memuliakan malaikat. Kita sudah tahu hadisnya, maka harus diamalkan. Ya, harus diamalkan. Maka sebelum bangun tidur, sebelum kita berwudu, maka kita bersiwak. Ya, bersiwak. Nanti disampaikan apakah bersiwak hanya harus dengan kayu. Nanti kita akan jelaskan di sini. Kemudian kata penulis wa indas sholati, dan ketika mau sholat. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin tadi. Bahwasanya kalau enggak memberatkan umatku, aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak terus setiap mau sholat. Ya, makanya terkadang kita itu terpengaruh bahwasanya kalau orang bawa siwak itu hanya dengan saudara kita saja yang kalau kita bawa siwak maka kita tertuduh bahwasanya itu bagian dari ini, kan begitu. Karena kita tahu kan saudara-saudara kita, subhanallah, mereka sangat menjaga untuk bersiwak. Ya enggak, padahal ini adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka enggak apa-apa. Cuman yang harus diperhatikan adalah jangan sudah imamnya takbir baru kita bersiwak. Kita ketinggalan takbir dari imam. Kalau bisa ketika qomat baru kita bersiwak. Ya, sehingga selesai qomat, selesai kita bersiwak. Ketika imam bertakbir, maka kita bertakbir. Ya, ini kebaikan dari saudara-saudara kita. Ya, kalau kita ketemu kita sampaikan. Ya, subhanallah, kalian begitu memegang sunnah Nabi SAW untuk bersiwak setiap mau sholat. Akan tetapi ya diperhatikan adabnya. Kadang orang sholat ya masih, ini sudah dari tadi sudah mungkin iftitah sudah selesai, ya dia masih sibuk dengan siwaknya, maka ini kurang tepat. Benar dia mengamalkan sunnah tapi kurang tepat. Sebaiknya adalah mungkin ketika iqamah, ya dia bersiwak. Nah, setelah selesai dia bersiwak sudah, baru dia mengikuti imam. Kan kata Nabi SAW, idza kabara ju'ilal imamu yu'tamma bihi, bahwasanya dijadikan imam itu untuk diikuti. Kalau dia bertakbir. Kalau ini kan enggak, bertakbir imamnya dia masih bersiwak. Ya, maka ini kurang tepat. Ya mungkin dia ingin menjaga sunnah Nabi SAW, tapi kurang tepat. Kemudian kata penulis, wa kadza inda dukhulil masjid, demikian juga ketika mau masuk ke dalam masjid atau ketika di dalam masjid. Nah, ini ada sedikit kita mau bahas bahwasanya di sini ada perbedaan di antara para ulama. Mereka mengatakan dibenci ya bersiwak di dalam masjid. Ya, ini adalah pendapat dari Hanafiyah dan juga madhab Maliki. Kemudian pendapat yang kedua, la yukrah, ya, tidak dibenci. Dan ini adalah pendapat jumhur para ulama. Nah, kalau kita melihat perbedaan pendapat dari mereka, ya, maka kembali kepada hukum atau tujuan dari bersiwak tadi. Apakah bersiwak itu untuk membersihkan, untuk memperbagus diri, ataukah hanya sekedar untuk
menghilangkan kotoran yang nempel di mulut, ya, di gigi atau di gusi. Nah, kembali perbedaannya kepada hal tersebut, ya. Jadi kalau siwak itu memang tujuannya adalah untuk, ya, bersuci, ya, membersihkan diri, maka ini adalah kebaikan. Bukan itu. Perbedaan pendapat adalah yang pertama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena masjid itu adalah tempat yang tidak boleh kecuali untuk membaca Al-Quran. Ya, sebagaimana hadis ketika ada orang Badui datang kepada Nabi SAW, ya, ke masjid Nabi SAW. Kemudian dia kencing di belakang. Ya, maka ketika para sahabat melihat hal tersebut, maka ada yang marah sampai mau memukulnya. Nah, kemudian Nabi SAW melihat jangan. Ya, jangan. Kemudian disampaikan kepada orang tersebut, ya, sesungguhnya ini adalah masjid Allah Subhanahu Wa Taala, tempat yang mulia, maka tidak layak digunakan untuk kencing di situ, ya, melakukan sesuatu yang kotor. Kemudian kata Nabi SAW bahwasanya masjid itu adalah tempat untuk beribadah, ya, tempat untuk beribadah, membaca Al-Quran. Nah, maka dari dalil ini para ulama tidak boleh, ya, kecuali untuk hal-hal beribadah di dalam masjid, ya. Hal-hal untuk beribadah, bahkan untuk bersiwak. Karena siwak tadi, ya, tujuannya adalah untuk membuang kotoran. Maka kita tidak bolehkan, ya, di dalam masjid itu membuang kotoran kuku. Itu kita kadang kan nggak sadar, ya, tahu-tahu ngorek-ngorek kuku, lepas, kemudian nggak disimpan. Kemudian nggak disimpan. Sering mendapati seperti itu di masjid-masjid. Maka ini tidak boleh. Ya, maka ini tidak boleh. Ya, kalau kita memang mau nganu kuku, ya sudah, jangan dibuang di situ, nggak boleh. Tapi kita simpan. Atau kita mendapati kotoran di dalam masjid, ya, dilihat, maka diambil. Nanti ada babnya di dalam Riyadhus Shalihin bagaimana orang itu menjaga masjid, ya, dari kebersihan seperti itu. Karena lupa babnya bab apa. Nah, intinya ulama berbeda pendapat tentang bolehkah melakukan siwak di dalam masjid. Ya, kan, tetapi jumhur para ulama mengatakan tidak mengapa, ya, tidak mengapa bersiwak di dalam masjid. Ya, karena tujuannya adalah itu termasuk sunnah Nabi SAW. Kita mengikuti sunnah Nabi SAW, maka itu termasuk ibadah. Dan di situ kita kan mensucikan diri, ya kan, membersihkan diri dari segala macam kotoran. Kemudian kata penulis, beliau mengatakan wal manzil, dan juga ketika mau masuk rumah. Hal ini berdasarkan hadis dari Mikdam bin Shuraih, dari abinya, dari abahnya berarti dari Shuraih. Dia mengatakan sa'altu Aisyah. Jadi dia bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian dia mengatakan bi ayyi syai'in kana yabda'un Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu. Apa yang pertama kali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk ke dalam rumah? Qalat, maka Aisyah mengatakan bisiwak. Maka beliau bersiwak dulu, baru kemudian mengucapkan salam. Ya, ini subhanallah memang luar biasa gitu, ya. Wajar kalau Nabi SAW itu dijuluki khuluquhu Al-Quran, ya, karena beliau ingin bertemu orang-orang di rumahnya saja, siap dengan kondisi yang ketika orang-orang rumah bertemu itu senang melihat beliau gitu. Bau mulutnya harum, bau badannya harum, ya. Gimana orang-orang nggak cinta, ya, nggak suka sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang ada beliau luar biasa. Ya, disebutkan di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Ya, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang mulia. Dan memang seperti ini beliau mengajarkan. Mau ketemu istrinya, mau ketemu anggota rumahnya, ya, maka beliau mempersiapkan diri, ya, sehingga orang-orang yang mau bertemu dengan beliau itu, ya, merasa senang, ya, karena beliau memang luar biasa, ya, luar biasa, manusia yang sangat luar biasa. Nah, kemudian kata penulis wa yata'akkadu kadzalika inda tulis sukut, ya, karena orang kalau sudah lama diam, nggak makan, nggak ngobrol, kemudian dia
apa tadi, asam lambungnya naik, maka di situ ditekankan untuk melakukan siwak. Wasafrotil asnan, dan ketika gigi sudah mulai kuning, nah, ini menunjukkan bahwasanya orang itu sudah jarang membersihkan giginya. Lil ahadis as-sabiqah, sebagaimana hadis-hadis yang telah disebutkan lalu. Nah, demikian pula wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashusufahu bis-siwak. Ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau itu bangun di malam hari, maka beliau menggosok-gosok giginya, ya, mulutnya itu dengan siwak. Ya, maka kata penulis, wal muslimu ma'murun indal ibadati wa taqarrubu ila Allah. Maka seorang muslim itu diperintahkan, ya, ketika dia beribadah, ketika dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, an yakuna ala ahsani halin minan nadhafati wa taharati. Maka dia harus benar-benar dalam kondisi yang siap, ya, dalam keadaan yang suci, dalam keadaan yang bersih. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, ambillah pakaian-pakaian terbaik kalian setiap kalian itu mau masuk masjid, yakni melakukan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang permasalahan yang kedua, yaitu kapan siwak itu lebih ditekankan untuk dilakukan. Kemudian permasalahan yang ketiga, kata penulis, al-mas'alatu ats-tsalitsah bima yakunu, yaitu dengan apa seseorang itu bersiwak. Kata beliau, yusannu an yakuna at-tasawwuqu bi'udin rotabin la yatafattatu wa la yajrahul fam. Maka disunahkan menggunakan batang yang sedang basah. Batangnya itu yang masih basah. Ya, batang siwaknya yang masih baru. La yatafattatu wa la yadrahu, dan tidak menyakiti dan juga tidak melukai mulutnya. Jangan cari yang keras. Nah, kemudian gosok-gosok akhirnya gusinya berdarah. Ya, gusinya berdarah. Kemudian kata beliau, fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yustaku bi'audin araq. Ya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu kalau bersiwak, beliau menggunakan batang pohon araq yang masih baru. Ya. Pohon araq itu ya, pohon yang dia itu memiliki keasaman. Yang kita tahu kan, mungkin kita semuanya sudah pernah bersiwak. Jadi ada masjid di daerah Madinah itu, masjid apa ya? Dia banyak pohon siwak itu. Banyak pohon siwak. Nah, itu boleh dipetik, langsung dipakai gitu. Nah, itu adalah punya keasaman, tapi enggak terlalu asam gitu. Nah, maka diambil dari batang-batang yang pendek. Bukan kita ambil batang yang panjang baru kita bersiwak gitu, enggak. Tapi potongan-potongan dari pohon araq tersebut. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau memakai siwak yang masih basah dan juga potongan-potongan yang kecil. Kemudian kata beliau, kata penulis, walahu an yatasawwaka biyadihi al-yumna awil yusra fal amru fi hadza wasi. Dan boleh seseorang yang bersiwak itu menggunakan tangan kanan atau tangan kirinya. Maka berkaitan dengan perkara ini perkara yang sangat luas, maka diperbolehkan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perbedaan ulama tentang bersiwak dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Ini tadi yang Anda sampaikan sangat keliru tadi. Nah, intinya ada perbedaan, ya, di antaranya yang pertama, tidak boleh menggunakan tangan, harus pakai tangan kanan. Kemudian ada yang mengatakan boleh dengan tangan kiri. Kemudian pendapat yang ketiga ini pertengahan. Ya, berarti yang dipilih oleh penulis. Boleh dengan tangan, boleh tangan kanan, boleh dengan tangan kiri. Nah, perbedaan para ulama ini kembali kepada tujuan dari bersiwak tadi. Ya, apakah dia untuk membersihkan diri, untuk mensucikan diri, atau hanya sekedar untuk menghilangkan kotoran? Ya, untuk menghilangkan kotoran. Maka kalau yang pendapat yang pertama mengatakan harus dengan tangan kanan, maka segala sesuatu yang baik harus dilakukan dengan tangan kanan. Nah, karena itu bentuk adalah kebaikan.
kebaikan. Kemudian pendapat kedua yang dia mengatakan kalau dia hanya sekedar untuk menghilangkan kotoran, ya, seperti apa, sisa makanan, ya, karena sudah bau, kotoran-kotoran yang menempel di gigi dan di gusi, maka dia dengan tangan kiri. Nah, kemudian ada pendapat yang pertengahan yang menggabungkan antara dua pendapat ini. Bagaimana? Ya sudah, kalau dia itu berkaitan dengan hanya sekedar untuk membersihkan diri, ya, untuk mensucikan diri, mungkin ketika dia mau sholat, ya kan, kemudian kita mau ketemu seperti yang dilakukan oleh Nabi, mau masuk rumah, maka dia dengan tangan kanan. Tapi kalau dia tujuannya untuk menghilangkan bau, menghilangkan kotoran yang ada di mulutnya, tadi kan mungkin setelah makan, kemudian lama dia nggak ngobrol, nggak makan, akhirnya asam lambungnya naik sehingga mulutnya menjadi bau asam, maka itu dengan tangan kiri, karena dia menghilangkan kotoran. Nah, ini pendapat yang ketiga, dan ini yang dipilih, ya, yang nampak yang dipilih oleh penulis, karena penulis mengatakan mana tadi, walau an yatasawwaka biyadihil yumna awil yusra fal amru fi hada wasit. Ya, maka boleh seseorang untuk bersiwak dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Tangan kanan ketika tujuannya adalah untuk bersuci, ya, untuk membersihkan diri, ya, untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dengan tangan kanan. Kalau tujuannya untuk menghilangkan bau mulut, untuk menghilangkan sisa-sisa kotoran yang ada di dalam mulut, di dalam gigi, maka dengan tangan kiri. Ya, Allah Taala a'lam. Kemudian kata beliau, fa ilam yakun indahu udin yustaku bihi halal wudu ajza'uhu tasawwaqu bi asba'ihi. Ya, kemudian kata penulis, kalau seandainya seseorang ketika mau wudu dia tidak punya siwak, maka boleh dengan jari jemarinya. Ya, jadi ketika dia berkumur-kumur, maka boleh dengan jari jemarinya dia membersihkan di sela-sela mulutnya, sela-sela giginya. Tapi ini tentu kurang maksimal. Ya, tentu ini kurang maksimal. Maka semestinya kita ya punya siwak gitu, punya siwak. Walaupun anak juga belum punya siwak gitu. Karena kadang sering itu dikasih, tapi kadang lupa bawa gitu, lupa, akhirnya tertinggal, sudah lama-lama akhirnya menjamur kan gitu. Apalagi kalau sudah pernah dipakai itu biasanya menjamurnya cepat. Kalau nggak sering-sering dipakai, ya, itu siwak. Ya, walaupun dia di dalam yang ada kan kayak pensil, tempat pensil itu yang di dalam gitu, yang katanya bagus. Sama aja kalau sering-sering nggak dipakai, sama aja, dia akan cepat berjamur. Ya, semoga dengan mempelajari ini, ya, ini adalah termasuk sunnah dari sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ya berusaha ya untuk menjalankan dan menjaga sunnah ini. Ya, kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, ini masalah yang keempat, yaitu diantara faedah bersiwak. Kata penulis, wa min ahammiha ma warada fil hadis as-sabiq annahu madharatun lil fami fit dunya mardatun li rabbi fil akhirah. Di antaranya yang paling penting adalah seseorang dengan bersiwak itu dia mendapatkan kebersihan, kesucian di dalam mulutnya, dan dia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat di akhirat. Kemudian, yang bagi lil muslimi an yata'ahada hadhihi sunnah wa la yatrukuha. Maka seorang muslim enggak boleh, dia harus benar-benar menjaga sunnah ini. Karena ini datang dari Nabi SAW. Kalau dia meninggalkan ini, maka dia meninggalkan sunnah Nabi SAW. Lima fiha min fawaida azimah. Karena banyak sekali keutamaannya. Ya, maka kata penulis, waqad yamuru ala ba'dil muslimin muddatan minal waqti kasyahri wasyahraini wa hum la yatasawwaqu imma takasulan wa imma jahlan. Ya, makanya terkadang ada sebagian muslim itu waktu panjang, kata beliau 1 bulan atau 2 bulan, berarti dia enggak bersiwak. Ya, enggak bersiwak. Jadi enggak menggosok giginya. Ya. Maka ini menunjukkan dia ya imam malas, atau dia mungkin dia enggak tahu. Tapi kalau enggak tahu enggak mungkin. Ya, kalau enggak tahu dia enggak mungkin. Kenapa? Karena mungkin dari sisi kesehatan aja sudah enggak bagus. Ya, dari kesehatan sudah enggak
enggak bagus. Kemudian kata beliau, wa haula'i watfatahum ajrun adzim wa faid katsira. Maka orang-orang yang seperti ini itu dia menghilangkan pahala yang besar karena mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bisa babitatihim hadis sunnah allati kana yuhafidu alaihi nabi. Ya, disebabkan dia meninggalkan sunnah yang mana Nabi SAW sudah menjaga sunnah ini. Nah, ini sunnah-sunnah yang dijaga oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian beliau penulis mengatakan waqad dzakaru fawaidun ukhra lisiwak. Kemudian sebagian ada yang menyebutkan tentang faedah-faedah yang lain dari bersiwak, di antaranya an-yaqwil asnan. Nah, ini dari sisi kesehatan berarti. Apa? Menguatkan apa gigi. Wa yusaddul ladha, kemudian juga menguatkan gusi. Kemudian wayan kisaut. Jadi suara itu juga jadi bagus katanya. Ya Allah Ta'ala. Wayan syatul abdu. Nah, dengan seseorang bersiwak, seorang hamba itu semangat ya, di dalam kehidupannya ya, karena dia pede gitu, ketemu orang pede, bau mulutnya apa? Segar, sedap, dia akan terus senyum, buka mulutnya ya kan? Makanya di antara sunnah-sunnah yang harus diperhatikan oleh seorang muslim. Nah, kemudian tadi yang berkaitan dengan masalah yang ketiga, maka seseorang ketika dia tidak mendapat siwak boleh dengan apa? Fursatul asnan, ya, yaitu pasta gigi dan juga sikat gigi. Ya, tapi kalau di masjid ketika mau sholat ya janganlah masa mau pakai apa sikat sama pasta gigi, enggak. Sesuaikan dengan kondisinya, ya, gitu. Jadi mungkin ketika dia bangun tidur maka dia ke kamar mandi pakai apa? Sikat gigi dan pasta gigi. Ya, kalau di masjid masa antum bawa. Ya, kecuali mungkin sebelum adzan gitu, antum sudah berdahulu ke masjid gitu kan, pakai gosok gigi kalau memang nggak ada siwak gitu. Ya, intinya bersiwak ya iman dengan batang siwak, kayu siwak, ataupun dengan segala sesuatu yang maknanya sama, yaitu tujuannya adalah untuk menghilangkan sisa kotoran dan juga menghilangkan apa? Bau yang ada di dalam mulut. Ya, maka boleh selain dengan kayu siwak. Ya, Allah Ta'ala alam ini yang bisa sampaikan. Mungkin nanti masalah yang kelima karena panjang dong. Masalah sunat fitrah itu panjang. Karena yang disebutkan penulis di sini hanya 4. Padahal ada hadis yang lain disebutkan 10. Kemudian dari 4 dan 10 tadi itu ada yang sama. Berarti sunan fitrah itu bukan cuma 4 yang disebutkan oleh penulis di kitabnya ini. Kalau di sini kan disebutkan cuma 4. Disebutkan cuma 4. Padahal sebenarnya ada, kalau kita lihat penjelasan dari para ulama itu ada sekitar 10 lebih hal-hal yang berkaitan dengan sunnah yang fitrah. Kalau kita bahas mungkin bisa jam 11 atau jam 12 gitu. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah 1 jam setengah ya. Baik. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita ya, sehingga kita bisa mengamalkannya, kita memahaminya, kemudian mengamalkannya dan menjaga. Ini termasuk sunnah-sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang dengannya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar, sehingga dengannya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur kita tuh sering lupa gitu, Mungkin kalau ada kawan, ada kerabat, saudara yang dia habis umroh atau haji, biasanya sering ngasihnya apa? Siwak. Yang ngasihnya siwak. Mungkin pertama kita senang gitu kan, pakai. Akhirnya lupa sekali, lupa terus lupa terus.